Selamat bertemu kembali anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar pada kegiatan 3.3. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada pada Ayo Kita Berlatih 3.3 pada buku Matematika SMP kelas 7 semester 1 pada halaman 222, 223, dan 224. Soal nomor 1. Tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 10 kali 2Y min 10. 10 kalikan dulu dengan 2Y, hasilnya sama dengan 20Y. Kemudian 10 kali min 10, hasilnya sama dengan min 100. Jadi hasilnya sama dengan 20Y min 100. Yang B, X ditambah 5 kali 5X min 1. X kali 5X sama dengan 5X kuadrat. X kali min 1, min 1X. 5 kali 5X plus 25X. 5 kali min 1, min 5. Kemudian suku-suku yang sejenis kita sederhanakan sama dengan yang ini adalah 5X kuadrat. Yang min 1X ditambah 25X adalah plus 24X min 5. Jadi hasilnya adalah 5X kuadrat ditambah 24X min 5. Yang C, 7 min 2X kali 2X min 7. Yang 7 kali 2X adalah 14X. 7 kali min 7, min 49. Min 2X kali 2X, min 4X kuadrat. Min 2X kali min 7 adalah 14X. Kemudian suku-suku yang sejenis kita sederhanakan. Tetapi yang min 4X kuadrat kita taruh paling depan aja dulu, sehingga akan menjadi seperti ini, karena X-nya pangkatnya paling tinggi. Berikutnya 14X ditambah dengan 14X. Kemudian yang min 49 kita taruh di paling kanan. Sehingga kalau kita sederhanakan akan menjadi min 4X kuadrat ditambah 28X min 49. Soal nomor 2. Tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar berikut. 2X ditambah 3Y kali PX ditambah QY sama dengan Rx kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Kita akan mencari nilai R. Ya. Yang sebelah kiri itu masih berupa perkalian. Yang sebelah kanan sudah penjumlahan. Nah, udah kita samakan dulu yang sebelah kiri dalam bentuk penjumlahan. Caranya yang 2X kali PX, kemudian nanti dikalikan lagi yang 2X dengan QY. Hasilnya adalah menjadi 2PX kuadrat ditambah 2QYX atau 2QXY. Kemudian yang 3Y kita kalikan dengan PX, juga kita kalikan dengan yang QY. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. 3PXY ditambah 3QY kuadrat sama dengan yang sebelah kanan sudah dalam bentuk penjumlahan. Kemudian kita lihat ini 2PX kuadrat ditambah dengan, nah ini kita faktorkan, sama-sama ada XY, ini XY, kita taruh di paling kanan, kita keluarkan sehingga menjadi 2Q ditambah 3P kali XY. Kemudian yang ini adalah 3QY kuadrat sama dengan, nah kita perhatikan antara
yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ternyata pada suku pertama di sebelah kiri variabel x kuadrat, yang kanan pertamanya juga x kuadrat. Yang tengah warna hijau xy, yang kanan juga xy, berikutnya y kuadrat, sana y kuadrat, sama. Kalau udah begitu maka kita dapat memasangkan bahwa 2P itu sama dengan R. Kemudian yang tengah 2Q ditambah 3P itu akan sama dengan 23. Yang 3Q sama dengan 12. Baik, kita tulis dulu. Ini yang pertama, 2P sama dengan R ya. 2P sama dengan R. Kemudian ini 2Q tambah 3P sama dengan 23. Kemudian 3Q sama dengan 12. Tugas kita akan mencari nilai R. Nah, yang ada R-nya adalah yang paling kiri nih. 2P sama dengan R atau R sama dengan 2P. Berapa R-nya? Kita belum bisa mencari karena belum tahu P-nya. Kita lihat tengah. 2Q tambah 3P sama dengan 23. Nyari P-nya belum bisa. Q-nya belum tahu. Kita lihat yang paling kanan. 3Q sama dengan 12. Nah, kalau begitu maka ini Q-nya bisa kita cari. Yaitu Q sama dengan 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Q sama dengan 4. Nah, ini bisa kita gantikan, masukkan ke sini. 2 kali Q. Berarti 2 kali 4, karena Q-nya 4. Ditambah 3P sama dengan 23. Yang 2 kali 4, 8. 3P tetap 3P sama dengan 2, 3. Maka 3P sama dengan 23 dikurangi 8. 3P sama dengan 15, berarti P-nya sama dengan 5. P sama dengan 5. Kita pindah sebelah kiri lagi. 2P sama dengan R. Nah, 2P berarti 2 kali 5 sama dengan R. Kalau begitu 10 sama dengan R. Atau R sama dengan 10. Bisa ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Baik anak-anak, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah bangun segi 4 atau persegi. Sisinya ini adalah A. Di sini A berarti panjangnya dari atas sampai bawah 2A. Kemudian yang atas yang mendatar A, ini juga A, berarti 2A juga. Kalau begitu, maka luasnya adalah 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat. Sekarang yang B, masih mencari luas. Kita perhatikan di sini adalah persegi panjang. Kita tahu persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 3A, lebarnya 3B. Kalau begitu luasnya adalah 3A kali 3B sama dengan 9AB. Berikutnya. Yang 3C, masih mencari luas. Kita akan mencari luas bangun yang berwarna kuning ini. Ini tegaknya adalah 3S, panjangnya. Yang mendatar adalah 2S ditambah T. Kalau begitu maka luasnya adalah 3S kali 2S ditambah T. Sama dengan yang ini 3S kali 2S adalah 6S kuadrat. Yang 3S kali T adalah 3ST. Berikutnya nomor 4. Tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah yang A, 102 kali 98. Kita perhatikan, 102 kali 98. Dua angka ini kalau kita perhatikan adalah dekat dengan 100.
102 itu berarti kan 100 tambah 2. Kemudian yang 98 adalah 100 dikurangi 2. Tuh lihat. 100 tambah 2 kali 100 kurang 2. Kita misalkan 100-nya kita anggap sebagai X, kemudian 2-nya adalah Y. Maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah Y kali X kurang Y. Yang B, 1003 kali 97. Yang 1003 itu sama dengan 1000 tambah 3. Yang 97 adalah 100 dikurangi 3. Kita misalkan 1000 kita anggap sebagai X, kemudian 100 adalah Y, maka bentuk aljabarnya adalah X tambah 3 kali Y kurang 3. Baik, soal berikutnya nomor 5. 4C 205 pangkat 2 itu adalah 205 kali 205. Kemudian 205 itu adalah 200 tambah 5. Yang 205 sebelah kanan juga sama, 200 tambah 5. Sehingga kita misalkan 200-nya adalah X, 5-nya adalah Y, maka bentuk aljabarnya adalah X tambah Y dikalikan dengan X ditambah Y atau X tambah Y kuadrat. Kemudian yang D, 389 kuadrat. Itu artinya 389 kali 389. 389 itu sama dengan 400 kurangi 11. Dikalikan dengan 389 lagi. Ya dikalikan dengan 400 kurangi 11. Kita misalkan 400-nya adalah A, 11-nya adalah B, maka bentuk aljabarnya adalah A dikurang B kali A kurang B atau A kurang B kuadrat. Berikutnya nomor 5. Bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut? Jelaskan. A tambah B pangkat 5. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, biasanya kita gunakan namanya menggunakan segitiga Pascal. Seperti ini bentuknya segitiga Pascal ya. Nih. 1. Bawahnya 1, ini 1. Bawahnya lagi 1, 1, 1 tambah 1, 2. Ini 1 ke sana 1. Kemudian bawahnya lagi sini 1. Yang 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1, 3, yang 1, 1 lagi. Berikutnya 1 ke sini 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, kemudian tinggal 1. Karena pangkatnya 5, berarti turunnya ke sini 1, 2, 3, 4, juga sampai ada angka 5-nya. Nah ini, yang 1 ya 1, yang 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, 1 ini. Nah, makanya kita menentukan berapa hasil dari A tambah B pangkat 5, kita gunakan ini. Nah, nanti koefisien-koefisiennya adalah akan kita ambilkan ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sehingga akan menjadi seperti ini. Ya kan ini? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kemudian AB-nya ini A pangkat 5. Dari paling kiri ini A pangkat 5 tanpa B. Karena B-nya pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ditulis. Maka A pangkat 5, kemudian ke kanan adalah menjadi A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1,
tidak ada. Kemudian dibalik, dari kiri, dari kanan ya, dari kanan, B pangkat 5, B pangkat 4, B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1, di sini B-nya nggak ada. Soal nomor 5, yang B, bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut? Jelaskan. A tambah B tambah C kuadrat. Ya sudah, kita kalikan saja. A tambah B tambah C kali A tambah B tambah C. Kemudian A ini kita kalikan dengan A yang sebelah kanan, kalikan dengan B, kalikan dengan C. Sehingga akan kita dapatkan yang A kali A kuadrat, A kali B berarti AB, A kali C berarti AC. Kemudian yang B juga dikalikan dengan A, dikalikan dengan B, dikalikan dengan C. Sehingga akan kita dapatkan ini adalah AB, ya, BA atau AB, kemudian B kuadrat, kemudian BC. Berikutnya yang C, kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan B, kita kalikan dengan C. Ya. C kali A sama dengan CA atau AC. Yang C kali B adalah BC atau CB. C kali C sama dengan C pangkat 2. Kemudian berikutnya, yang bilangannya hurufnya berpangkat 2, kita kelompokkan di depan. A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Yang berpangkat 2 kita taruh di paling depan ini. Kemudian yang berikutnya, yang AB dekatkan dengan AB. Kemudian yang AC, ini AC ditambah dengan AC. Dan berikutnya lagi BC ditambah dengan BC. Kemudian kalau ada suku-suku yang sejenis, ya sudah kita sederhanakan. Ya, yang ini adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Yang AB tambah AB 2AB, yang AC tambah AC 2AC, yang BC tambah BC 2BC. Inilah hasilnya. Atau boleh juga ditulis seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah. Ini kita faktorkan. Faktornya adalah ini adalah 2. Sehingga menjadi 2 kali AB tambah AC tambah BC. Berikutnya yang C. A tambah B kurang C kuadrat. Caranya sama dengan tadi yang B. Kita kalikan yang A kali B kali C. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang B kali A kali B juga kali C. B kali A adalah AB, B kali B B kuadrat, B kali C adalah BC. Ini hasilnya. Berikutnya yang min C kali A menjadi min AC, kemudian min C kali B adalah min BC, kemudian min C kali min C adalah plus C kuadrat. Nah, itulah hasilnya. Kemudian yang berpangkat 2 kita taruh depan sama A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian yang lain, yang sejenis kita dekatkan, AB tambah AB min AC ditambah min AC, kemudian min BC dengan min BC. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah yang AB tambah AB adalah 2AB. Min AC, min AC, min 2AC, min BC, min BC, min 2BC. Atau boleh ditulis seperti ini. 2AB min 2AC min 2BC difaktorkan, faktornya adalah 2. Sehingga menjadi yang ini adalah menjadi 2 kali AB min AC min BC. Berikutnya nomor 5D.
A min B plus C kuadrat. Sama caranya, kita kalikan A kali A, A kali B, A kali C. Hasilnya adalah A kuadrat min AB plus AC. Kemudian yang min B kali A. Min B kali min B. Min B kali C. Hasilnya adalah min AB tambah B kuadrat min BC. Berikutnya yang C sama, kalikan dengan A. Kemudian C kalikan dengan min B, kalikan dengan C. Ya, hasilnya adalah ini. AC min BC plus C kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Kemudian yang min AB dengan min AB ini. Kemudian plus AC dengan plus AC. Kemudian min BC dengan min BC. Kita sederhanakan. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ini adalah menjadi min 2 AB. Ini adalah plus 2 AC. Yang ini min 2 BC. Atau boleh seperti tadi, yang min 2AB plus 2AC min 2BC kita faktorkan menjadi plus 2 kali min AB plus AC min BC seperti ini. Sekarang yang nomor 5 yang E. A min B min C pangkat 2. Caranya sama. A kali A kali min B, A kali min C. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian min B kali A, min B kali min B, min B kali min C. Hasilnya adalah ini. Berikutnya min C kali A, min C kali min B, min C kali min C. Min C kali A, negatif kali positif, ya pasti negatif. Jadi negatif AC. Min C kali min B, negatif kali negatif, ketemunya pasti positif. CB atau positif BC. Min C kali min C, negatif kali negatif, pasti positif. C kali C adalah C kuadrat. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian sama, ini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Yang min AB kita dekatkan dengan min AB, yang min AC dengan min AC, kemudian yang BC dengan BC. Kemudian setelah kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. Ya, ini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Ini menjadi min 2AB min 2AC plus 2BC. Atau boleh yang sebelah kanan ini kita faktorkan menjadi plus 2 kali min AB min AC plus BC. Berikutnya, ini tadi adalah yang nomor 5, B, C, D, E. Kita akan melihat polanya. Ini adalah A tambah B tambah C kuadrat. Hasilnya ini seperti ini persis. Sekarang yang C, tadi hasilnya seperti ini. Yang D, hasilnya seperti ini. Yang E hasilnya seperti ini. Apa yang tampak? Yang paling atas itu karena antara A, B, C adalah positif, maka semua jawabannya di sini adalah positif semua. Kemudian kalau yang bawahnya, yang C, ini adalah negatif. Ada negatifnya pada C. Ada negatifnya pada C. Sehingga di sini, kalau kita lihat, yang ada C-nya itu ya negatif. Ini lihatin aja. Ini ada C-nya kan, negatif. Ini ada C-nya negatif.
Ini tidak ada C-nya, positif. Ini A kuadrat, positif. B kuadrat, positif. Kenapa C kuadrat positif? Karena min C kuadrat negatif C kali negatif C atau min C kali min C adalah positif. Jadi yang lainnya yang tidak min C kali min C adalah negatif nih. Min 2A C, min 2B C, karena di sana C-nya negatif. Yang D sama, berarti yang ada huruf B-nya di kanan sana, karena ini min B, berarti juga negatif. Negatif. Kalau B kuadrat pasti positif. Ini min B, min C, min B-nya negatif, C-nya negatif. Berarti nanti di sana yang ada B, ada C, ini ada B, ya negatif. Ini ada C, negatif. Nah, kalau BC, kenapa positif? Karena negatif ketemu negatif. Ya, BC, negatif B kali negatif C, kan jadi positif. Itu. Kenapa ini B kuadrat? Plus B kuadrat, karena ini min B kuadrat itu plus B kuadrat. Min C dikuadratkan, ya jadi plus C.